Sebuah lahan di Jalan Poros Panga, Rantepaku, Kecamatan Talung Lipu, Toraja Utara, Sulsel, dalam sengketa dan akan segera dieksekusi Pengadilan Negeri, PN, Makale. Pemilik lahan di wilayah tersebut mulai resah. Salah satunya Peter Rantetondok. Pasalnya, tanah milik Peter merupakan pecahan dari lahan yang bersengketa. Diketahui, Peter Rantetondok memiliki sertifikat hak milik, SHM, nomor 208 atas lahan seluas 2.000 meter. Sedangkan objek tanah yang bersengketa nomor SHM 52, dengan luas 12.000 meter persegi. Sebelumnya, tanah SHM 208 ini masih satu dengan sertifikat SHM 52. Kemudian, Peter membeli lahan seluar 2.000 meter persegi dan membuat sertifikat atas lahannya dengan pecah dari sertifikat induk. Peter Rantetondok mengatakan bahwa ia membeli tanah tersebut berdasarkan akta jual beli, AJB, dan telah legal di atas hukum disaksikan oleh notaris. Ia memastikan bahwa lahan yang dimilikinya tidak masuk dalam sengketa. Jadi ini ada dua belah pihak bersengketa atas lahan di sana, tapi saya tidak masuk dalam sengketa tersebut, katanya. Ada kekhawatiran, apalagi ada kabar bahwa tanah saya juga terancam. Padahal saya membeli tanah ini berdasarkan AJB dan telah dipastikan di notaris saat itu. Saya beli tanah ini pada tahun 2017, ucapnya. Ia bahkan siap mengajukan pemeriksaan legal standing, alas hak, mengenai sertifikat yang ia peroleh dari AJB tersebut. Ia menduga ada campur pihak lain dalam kisruh sengketa tanah ini. Dugaan kuat saya ada mafia tanah dalam hal ini, ucapnya. Ia mendengar kabar jika rumahnya juga akan dieksekusi. Ini yang membuat keluarganya was-was. Sampai-sampai anak saya juga bertanya ke saya. Istri saya bahkan sampai drop memikirkan hal ini, katanya. Hai ini, Rabu, 12 Maret 2025, PN Makale akan melakukan panggilan Aan Maning, yaitu upaya untuk memanggil pihak yang kalah dalam perkara agar melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam panggilan itu, nama Peter juga tertera. Padahal saya tidak masuk dalam perkara ini, tapi saya tetap akan datang ke PN Makale didampingi kuasa hukum saya, tuturnya. Pengacara Peter Rantetondok, Olaf Plato Buntulobo SH, mengatakan bahwa SHM No 52 diputuskan dengan putusan 222 PK PDT 2017 pada tanggal 17 Juni 2017 yang dimenangkan Johannes Liong dan kawan-kawan. Jadi waktu itu lawannya Henok Ling dan kawan-kawan. Sengketa ini kemudian dimenangkan oleh Johannes Liong dan kawan-kawan, katanya. Tapi, tanah yang dibeli oleh Peter Rantetondok ini tak masuk dalam objek sengketa yang akan dieksekusi oleh pengadilan itu, jelasnya. Olaf Plato menjelaskan bahwa Peter membeli lahan tersebut pada bulan Agustus 2017 dan risalah tanggal 16 Mei 2018. Jadi Peter Rantetondok masuk dalam kategori pembeli dengan beritikat baik, karena lahan tersebut dibeli pada Agustus 2017. Setelah semua dicek oleh notaris bahwa tidak ada sengketa dan risalah pemberitahuan diberitahukan tanggal 16 Mei 2018, ucapnya. Makanya jual beli bisa terjadi karena putusan baru diberitahukan ke para pihak. Makanya BPN selaku turut tergugat tidak melakukan pemblokiran. Jadi pemecahan SHM 52 ke 208 dan balik nama SHM 208 itu secara prosedural sah. Kalau ada yang mengatakan SHM 208 cacat hukum, harusnya diuji dulu. Intinya jangan sampai mafia tanah bermain di sini, tutupnya. Saya bersyukur hari ini boleh saya menyampaikan keluh kesah kami. Saya sangat mengharapkan rekan-rekan bisa mengawal kasus kami ini. Ya, terus terang saja, saya agak kaget. Saya dikirimkan amaning dari pengadilan. Yang rencana pertemuan itu hari Rabu tanggal 12 Maret di Pengadilan Negeri Makale. Ya, perlu saya informasikan bahwa yang saya khawatirkan, saya tinggal di tempat ini, di Panga ini, karena saya membeli tanah. Saya membeli dengan akte jual beli lewat notaris, kemudian dengan kepemilikan SHM yang kami punya, SHM 208. Ya. Kemudian kami juga sudah punya IMB untuk membangun tempat ini. Ya.
Sebelumnya beredar informasi bahwa kami mau dieksekusi, itu masih di luar pikiran saya. Tetapi begitu saya dikirimkan amaning, saya menyatakan, oh berita itu jadi benar. Berita itu jadi benar berarti kami ini ikut ditarget terhadap kepemilikan kami. Ya. Saya perlu sampaikan bahwa persoalan putusan sengketa tanah ini saya tidak ada di dalam. Mereka bersengketa, katanya bersengketa di putusan 222 yang akan mereka jalankan di sini. Saya tidak dalam posisi tergugat. Saya juga tidak ada sertifikat kami dan saya juga tidak ada dalam amar putusan. Ya. Tapi saya bingung kenapa saya harus dimasukkan ke dalam. Ya, sementara sertifikat saya 208 itu bersih, tidak ada sengketa dengan siapapun. Saya juga tidak bersengketa dengan siapapun. Tetapi karena adanya amaning itu, saya mengundang rekan-rekan untuk boleh memonitor ini. Ya, jangan sampai kejadian-kejadian bahwa orang punya SHM terus dilakukan pemaksaan untuk penggusuran, ternyata sama sekali kita tidak ada sangkut paut hukum. Ya. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Harapan saya bahwa pengadilan boleh melihat hal ini sejernih-jernihnya. Ya. Kami harapkan ini bisa diuji, dihukum dulu apakah kami membeli tanah ini dengan baik atau tidak. Ya, jangan, kalau amaning ini, proses amaning ini itu sudah akan sepertinya kami dicap bahwa kami ikut terlibat di dalam dan akan dieksekusi. Ya, itu yang kami mohon untuk kiranya diberi kesempatan kepada kami atau juga dia untuk kita menguji hukum, supaya ada sentuhan hukum antara kami dengan orang yang merasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.